Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Ratu Nobar. Pada kesempatan kali ini, Ratu akan membahas alur cerita film berjudul Komitmen. Komitmen merupakan sebuah film dari Korea Selatan yang disutradarai oleh Park Hong-soo. Film yang dirilis pada tahun 2013 ini diperankan diantaranya oleh Top Big Bang, Kim Yoo Jung, dan Han Ye-ri. Komitmen mengisahkan tentang Ri Myung-hoon sebagai pemuda Korea Utara yang dipaksa menyusup ke Korea Selatan dengan menyamar sebagai siswa SMA. Setelah kematian ayahnya dalam misi spionase, Myung-hoon dan saudara perempuannya harus dikirim ke kamp kerja paksa. Myung-hoon diberi kesempatan untuk keluar dari kamp itu jika setuju untuk mengikuti jejak sang ayah dengan dikirim ke Korea Selatan sebagai mata-mata. Wah, bakal seru nih kayaknya ya. Baiklah, langsung saja yuk kita let's go. Scene awal film memperlihatkan seorang pria bernama Lee Yong-ho. Dia adalah seorang warga negara Korea Utara yang ditugaskan untuk menjadi mata-mata di Korea Selatan. Saat itu dia sedang menemui seorang wanita tua di sebuah kedai kecil. Ternyata nenek tersebut juga merupakan agen yang menyamar. Karena Lee Yong-ho sudah menyelesaikan misinya, dia pun berniat akan kembali ke Korea Utara. Saat Lee Yong-ho akan pergi, tiba-tiba dia dikepung oleh polisi dan menyuruhnya agar menyerahkan diri. Lee Yong-ho yang sudah terkepung tampak pasrah dan tidak memberikan perlawanan. Namun saat dia ingin mengambil sesuatu di sakunya, polisi langsung menembaknya hingga ia pun tewas di tempat. Scene beralih dan memperlihatkan kedua anak dari Lee Yong-ho, yaitu Myung-hoon dan Ye-in. Kakak beradik ini dipenjara sebagai jaminan agar ayah mereka tidak membelot ke Korea Selatan. Seorang kolonel bernama Moon Sang-chul lalu memanggil Myung-hoon ke ruangannya. Kolonel Moon menawarkan sebuah kesepakatan pada Myung-hoon. Jika Myung-hoon dan adiknya ingin bebas, maka dia harus bersedia menjadi agen mata-mata menggantikan ayahnya di Korea Selatan. 2 tahun berlalu. Di sini kita diperlihatkan seorang pria bernama Big Dipper. Dia adalah agen mata-mata unit 35 dari Korea Utara. Big Dipper ditugaskan untuk membunuh semua agen dari unit 8 Korea Utara. Sementara itu akhirnya Myung-hoon tiba di Korea Selatan sebagai agen mata-mata. Selama di Korea Selatan, Myung-hoon mengganti namanya menjadi Kang Dae-ho. Di sini dia diadopsi oleh sepasang suami istri yang juga berasal dari Korea Utara. Keesokan harinya, Dae-ho menyamar menjadi siswa SMA di sebuah sekolah yang ada di kota itu. Setelah memperkenalkan diri di dalam kelas, dia disuruh duduk di sebuah bangku yang bersebelahan dengan gadis cantik dan pendiam di kelas tersebut. Tak disangka nama gadis itu ternyata sama dengan nama adiknya, yaitu Ye-in. Saat jam istirahat, tampak para berandalan kelas mulai menghampirinya. Sebenarnya mereka ingin membuli gadis di sebelahnya, yaitu Ye-in. Namun salah satu dari mereka dengan sengaja meletakkan tangannya di bahu Dae-ho. Dae-ho yang merasa risih pun mulai menepisnya. Hal itu membuat mereka kesal dan menyuruh Dae-ho untuk naik ke atap sekolah. Sesampainya di atap sekolah, Dae-ho langsung dipukul oleh tukang bully tersebut. Dia juga merampas dompet Dae-ho beserta dengan isinya. Saat ingin mengambil foto keluarganya, Dae-ho pun langsung mengambilnya dengan cepat. Terlihat Dae-ho mencoba menahan emosinya agar tidak sampai berkelahi. Tak lama kemudian, salah seorang guru datang dan langsung membubarkan mereka. Sepulang sekolah, Dae-ho menerima paket yang di dalamnya berisikan sebuah handphone. Tak lama kemudian, dia menerima telepon dari Kolonel Moon dan mendapatkan tugas untuk membunuh Big Dipper. Dae-ho juga disuruh ke sebuah apotek dan toko kue. Ternyata mereka adalah anggota unit 8 yang sama seperti Dae-ho. Sesampainya di sana, dia lalu diberikan sebuah ponsel dan kue. Ternyata di dalam kue tersebut terdapat sebuah pistol untuk melaksanakan misinya. Setelah itu Dae-ho menuju ke sebuah apartemen untuk mencari keberadaan Big Dipper. Di sini dia bertemu dengan seorang pria gendut dan langsung menyerangnya. Setelah melumpuhkan pria itu, Dae-ho lalu menanyakan tentang keberadaan Big Dipper. Namun pria tersebut tidak mau memberitahu dan masih mencoba untuk melawan. Mau tak mau, Dae-ho pun menghabisinya. Ketika di sekolah, terlihat Ye-in sedang dibully oleh teman-temannya. Melihat hal itu, Dae-ho segera datang untuk membantu Ye-in membersihkan tempatnya. Saat pulang,
Deho melanjutkan misinya untuk mencari tahu keberadaan Big Dipper. Dia lalu mendatangi sebuah tempat dan menemui seorang tukang daging. Kebetulan dia adalah teman dari pria gendut yang dihajarnya kemarin. Pria tersebut lalu memberikan sebuah nomor plat mobil. Namun tiba-tiba tukang daging itu mengambil senjatanya dan ingin membunuh Deho. Namun Deho berhasil mengalahkan dan membunuh pria tersebut. Singkat cerita, Deho telah berhasil menemukan mobil Big Dipper. Deho pun mulai membuntutinya. Saat Deho ingin menembaknya, Big Dipper yang sudah menyadari langsung menginjak gas hingga mobilnya menabrak pembatas jalan. Hal itu menarik perhatian banyak orang yang ada di sekelilingnya. Deho pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Esoknya di sekolah, Deho melihat Ye-in sedang digiring ke suatu ruangan oleh para tukang buli. Di sini mereka mulai melancarkan aksinya dan mengambil semua uang milik Ye-in. Namun saat ingin melawan, baju Ye-in malah robek dan membuatnya sedikit terbuka. Deho pun langsung masuk ke ruangan itu. Dia mengira kalau Ye-in mau diperkosa oleh para berandalan itu. Melihat Deho mau ikut campur, mereka pun berniat untuk menghajarnya, hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun, Deho dengan mudah mengalahkan mereka semua. Dia menghajar para tukang buli sampai membuat tangan mereka patah. Esok harinya, Ye-in terlihat tidak bersekolah. Deho yang sedang melamun, dia tidak sadar saat gurunya datang menghampiri. Ketika sang guru ingin memukul kepalanya, dengan refleks Deho hampir saja mematahkan tangan guru tersebut. Alhasil dia pun dihukum berlutut di depan aula. Saat jam makan siang, para tukang buli merencanakan aksi balas dendam kepada Deho. Tiba-tiba saja, Deho datang untuk menanyakan di mana tempat Ye-in bekerja. Mereka semua sangat takut dan gugup saat berbicara dengan Deho. Dia pun mendatangi tempat kerja Ye-in. Namun Ye-in sudah tidak bekerja di tempat itu lagi. Teman Ye-in juga mengatakan kalau Ye-in sudah keluar dari sekolah. Keesokan harinya, Ye-in menghampiri Deho untuk mengembalikan seragam yang ia pinjam kemarin. Ye-in juga ingin meminta tolong kepada Deho untuk berpura-pura menjadi kakaknya agar dia bisa diterima kerja di tempat latihan balet. Setelah itu mereka pun berjalan-jalan. Di situ Ye-in bercerita kalau dia hanya tinggal sendirian karena kedua orang tuanya telah meninggal. Dari sini akhirnya membuat hubungan mereka semakin dekat. Scene beralih ke rumah Deho. Ternyata Big Dipper telah mengetahui tempat tinggalnya. Big Dipper langsung membunuh kedua orang tua Deho. Dia dan rekannya juga merampok semua harta yang ada di rumah itu. Deho yang baru saja pulang, sangat terkejut melihat orang tua angkatnya sudah terbunuh. Saat Deho memeriksa ke dalam rumah, dia melihat Big Dipper sedang duduk di sofa yang memang sudah menunggunya. Perkelahian sengit di antara mereka pun tak terelakkan. Akhirnya Deho berhasil mengalahkan Big Dipper. Dia pun langsung meledakkan rumah itu untuk meninggalkan jejak. Deho pergi ke sebuah kedai untuk menemui seorang wanita tua yang terlihat di awal film. Saat baru saja duduk, Deho tiba-tiba pingsan karena kelelahan. Sementara itu, seorang polisi bernama Jungmin mendatangi rumah Deho yang sudah hangus terbakar. Saat memeriksa rumah itu, Jungmin menemukan bed nama milik Deho. Dari situlah akhirnya polisi mengetahui siapa sebenarnya Deho. Scene pun beralih di mana Deho sedang makan dan berbicara dengan nenek pemilik kedai. Deho menunjukkan foto keluarganya kepada nenek itu. Nenek itu pun sadar kalau Deho adalah anak dari Lee Yong-ho. Singkat cerita, Deho mendapatkan paket yang berisikan sebuah handphone lagi. Kolonel Moon segera menghubunginya. Kolonel memberikan sebuah misi terakhir untuk Deho. Dia menyuruh Deho untuk mengambil semua harta yang sudah diambil oleh Big Dipper dan rekan-rekannya. Harta itu berisikan berlian yang harganya 30 juta won. Deho juga dikirimi video yang berisikan sang adik untuk mengancamnya. Deho sangat bersemangat menjalankan misi terakhirnya demi bisa bertemu dengan adiknya. Esoknya, Deho pergi ke suatu tempat transaksi jual beli berlian. Di sana dia berhasil mengalahkan semua penjaga dan mengambil kembali berlian itu.
Sebelum pergi, Daeho menemui nenek tua untuk mengucapkan salam perpisahan karena dia akan pulang kembali ke Korea Utara. Daeho juga tak lupa berpamitan dengan Yein. Saat Daeho akan pulang menggunakan kapal, tiba-tiba pemilik kapal itu langsung menusuknya. Dia berkata bahwa tidak ada agen yang bisa pulang. Beruntungnya Daeho masih bisa melawan dan menusuk pria itu hingga tewas. Di sisi lain, semua rekan Daeho dari unit 8 sudah ditangkap polisi. Mulai dari pemilik apotik dan juga tukang roti, semua sudah tertangkap. Saat Daeho kembali ke kedai nenek tua, dia melihat nenek itu juga sudah dikepung oleh polisi. Karena berusaha melawan, nenek tersebut langsung ditembak hingga tewas. Daeho dengan sedih langsung kabur dari tempat itu. Karena tidak tahu harus kemana lagi, dia pun pergi ke rumah Yein. Sesampainya di sana, Yein langsung menolong dan mengobati luka-lukanya. Di berita TV menyiarkan bahwa Daeho kini menjadi seorang buronan. Yein akhirnya tahu siapa sebenarnya Daeho. Keesokan paginya, Yein melihat Daeho masih tertidur dengan posisi duduk. Yein lalu menyelimutinya dan keluar untuk membeli makanan. Saat di minimarket, tiba-tiba ia didatangi oleh Jungmin. Jungmin tahu kalau Yein adalah teman sekelas dan dekat dengan Daeho. Dia menanyakan info tentang keberadaan Daeho, namun Yein berpura-pura tidak tahu kepada Jungmin. Kolonel Moon memutuskan ke Korea Selatan untuk mencari Daeho. Dia berpikir bahwa Daeho telah membelot ke Korea Selatan. Kolonel Moon juga terlihat membawa adik dari Daeho. Sekali lagi, Daeho mendapatkan telepon dari Kolonel Moon. Dia berkata kalau sudah berada di Korea Selatan bersama dengan adiknya. Kalau Daeho masih ingin adiknya hidup, dia harus memberikan berlian itu kepada Kolonel Moon. Daeho pun bergegas pergi dari rumah Yein. Dia juga meninggalkan pesan kepada Yein untuk menjaga adiknya. Yein langsung menelpon Jungmin karena khawatir dengan Daeho. Tak lama kemudian, Daeho bertemu dengan Kolonel Moon di sebuah tempat parkir. Daeho melihat adiknya ada di sebuah mobil dengan tangan terikat. Saat Daeho akan memberikan berlian itu, di situ terlihat anak buah Kolonel Moon yang ingin menembaknya. Namun polisi segera datang dan langsung menembak kepala orang itu. Aksi tembak-tembakan pun terjadi. Adik Daeho langsung dibawa kabur dengan menggunakan mobil. Saat Daeho ingin mengejar mobil tersebut, ternyata mereka telah dihadang oleh polisi. Daeho pun berhenti mengejarnya dan langsung kabur. Di sisi lain terlihat Yein telah dibawa seorang polisi ke tempat yang aman. Saat polisi ingin meletakkan barang-barang Yein ke bagasi, tiba-tiba dia dipukul oleh anak buah Kolonel Moon. Lalu Yein disekap di sebuah gudang kosong. Sebagai gantinya, Daeho langsung datang dan memberikan berlian itu. Dari sini kita tahu bahwa dari awal Daeho hanya dimanfaatkan oleh Kolonel Moon. Di sisi lain, Daeho menelepon Jungmin karena ingin berbicara dengan adiknya. Dia berkata pada Jungmin untuk menunggunya. Saat dia sudah menyelesaikan semuanya, dia akan menyerahkan diri ke kantor polisi. Daeho yang sudah lelah dengan semua ini, ia pun mulai menangis di tengah jalan yang kosong. Daeho lalu bergegas ke gudang untuk memberikan berlian itu. Setibanya di sana, Daeho melemparkan berlian itu hingga membuatnya berserakan. Daeho langsung menghujani peluru anak buah Kolonel Moon. Saat terjadi tembak-tembakan, sialnya tangan kiri Daeho terkena peluru. Saat terjepit, Daeho yang sudah menyiapkan bom di tasnya, ia pun langsung melempar bom tersebut. Seketika tempat itu pun meledak. Saat dia berjalan keluar, salah satu anak buah Kolonel Moon yang masih hidup tiba-tiba menarik kakinya. Daeho menyuruh Yein untuk bergegas pergi. Ternyata Kolonel Moon juga belum mati. Tiba-tiba Jungmin datang dan ingin menangkap Kolonel Moon. Hingga terjadilah cekcok di antara mereka. Daeho yang sudah lelah tiba-tiba menembak Kolonel Moon dan terjadilah saling tembak. Kolonel Moon akhirnya tewas. Jungmin segera membawa Daeho keluar dari tempat itu. Saat perjalanan ke rumah sakit, Daeho yang sudah tidak kuat lagi akhirnya mati karena lukanya yang cukup parah. Yein terlihat sangat sedih dan menangis atas kematian Daeho. Di akhir film, terlihat Yein sedang berjalan bersama adik Daeho.
Mereka saling menceritakan tentang Daeho saat masih hidup. Terlihat Ye-in berusaha menepati janjinya untuk selalu menjaga adik Daeho.